Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali minggu ini Kak Ingrid berjumpa dengan adik-adik semua dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdiri, kita menyanyikan lagu Mars Teruna. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari bersama-sama kita bersaat teduh. Kita mulai. Saat teduh selesai. Mari bersama-sama adik-adik kita berdiri. Kita menyanyi lagu pembukaan dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita, bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Katakan. Adik-adik yang terkasih, kita akan membaca nats pujian. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Amsal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Kak ulangi ya, Amsal 3 ayat 1 sampai ayat ke-7. Kita baca bersama-sama. Mari kita mulai. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar
kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Silakan duduk adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya, mari sama-sama kita menyanyi dari Kitab Bakti 164, bait yang pertama dan yang ketiga. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Mari persiapkan hati dan pikiran kita. Selamat pagi teman-teman. Shalom. Senang ya kita bisa bertemu kembali hari ini di ibadah minggu PT tanggal 20 Maret 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kau ucap syukur, terima kasih Tuhan. Kau masih berikan kami kesempatan untuk beribadah. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sertai setiap kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik dan kami bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Sertai juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, berikan hikmat sehingga apa yang disampaikan hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah teman-teman, pada pagi hari ini kita akan belajar dari kitab 2 Tawarik. Sudah siapkan Alkitabnya semua? Kita akan belajar dari kitab 2 Tawarik pasalnya ke-15 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-12. Oke, kakak akan bacakannya untuk kalian ya. Pembaharuan oleh Asa. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu.
Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya juga. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu, tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu, mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Nah, tadi kita sudah baca tentang ayatnya. Nah, sekarang kita akan belajar dari pemahaman konteks dan teks, atau belajar tentang latar belakangnya. Mari kita lihat. Kitab 2 Tawarik di sini berfokus pada nasib Yehuda, gitu ya, pada nasib bangsa Yehuda. Nah, apa sih tujuan penulisan dari kitab 2 Tawarik? Penulisan dari kitab 2 Tawarik ini untuk kaum sisa Yehuda yang kembali dan berhadapan dengan kebutuhan yang mendesak, yaitu untuk menemukan kembali warisan rohani mereka. Kitab ini menekankan kebangunan rohani, pembaharuan dan kebangkitan kembali iman bagi para orang buangan yang sudah patah semangat, yang mana mencari masa depan dan pengharapan penebusan di tanah perjanjian. Raja Asa merupakan raja dari kerajaan Yehuda yang ketiga, gitu ya, sesudah kakeknya Rehabeam dan ayahnya Abia, Raja Abia. Nah, kerajaan Yehuda sebenarnya itu merupakan perpecahan dari kerajaan Israel Raya, gitu ya, yang diperintah oleh dua orang raja saat itu, yaitu Raja Daud dan anaknya Raja Salomo. Nah, jadi ketika kerajaan Israel itu pecah menjadi dua, ada yang disebut dengan kerajaan Yehuda, itu disebut juga sebagai kerajaan selatan. Dan pecahan lainnya, gitu ya, kerajaan satunya disebut juga sebagai kerajaan Israel atau kerajaan utara. Nah, Raja Asa merupakan salah satu raja yang takut akan Tuhan. Mengapa? Karena kalau kita lihat dari kakeknya, gitu ya, Raja Rehabeam dan ayahnya Raja Abia itu melakukan kesesatan, gitu ya. Kakeknya, ayahnya melakukan kesesatan, namun ia menjadi raja yang berbeda dibandingkan leluhurnya. Kenapa? Karena dia melakukan pembaharuan kehidupan spiritual bagi bangsanya. Wah, sesuatu yang luar biasa ya. Kakeknya, ayahnya melakukan kesesatan, tapi dia berani melakukan yang beda. Dia berani menyingkirkan pelacuran bakti. Ini maksudnya lebih kepada penyembahan berhala ya teman-teman. Menjauhkan segala berhala, merobohkan patung-patungnya, menjauhkan mezbah-mezbah asing. Maksudnya mezbah asing itu mezbah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, gitu ya. Dan bukit-bukit pengorbanan, jadi semua yang berkaitan dengan penyembahan berhala, yang berkaitan dengan tidak menyembah Tuhan Allah yang benar, itu semua dipinggirkan, disingkirkannya. Nah, Raja Asa ingin membawa kembali hati bangsanya beribadah kepada Tuhan Allah yang benar. Pada zaman Raja Asa inilah, gitu ya, sebenarnya Tuhan kembali berbicara kepada umatnya melalui nabi-nabinya. Karena kalau misalkan kita lihat di ayat 3 ya, 2 Tawarik pasal 15 ayat 3, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum.
Namun di ayat 4 dikatakan, tetapi dalam kesesakannya mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Karena bangsa Israel mencari Tuhan, maka Allah pun berkenan untuk ditemui. Gitu ya. Nah, jadi pada zaman Raja Asa inilah Tuhan akhirnya kembali berbicara kepada umatnya melalui nabi-nabinya. Kalau pada bacaan di SBT ya, Sabda Mina Teruna minggu ini dari bahan saat teduh itu dikatakan bahwa ada pesan khusus gitu ya dari Tuhan Allah kepada Raja Asa dan rakyatnya. Nah, sehingga di situ Raja Asa mengajak orang-orang Efraim, Manasye dan juga Simeon ya, yaitu orang yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Kalau kita lihat di ayat 9 teman-teman, itu untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan Allah yang benar, untuk mempersembahkan korban di bait suci. Nah, tentunya menyembah Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, begitu. Di sini dikatakan bahwa Allah berfirman kepada umatnya gitu ya. Kalau kita lihat melalui ayat 2, pasal 15 ayat 2 gitu ya. Ada tanda petik di situ ya. Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu juga akan ditinggalkannya. Ya, di sini Tuhan gitu maksudnya ya. Yang artinya apa? Allah berfirman bahwa kalau bangsa Israel ini mau menyendengkan telinganya gitu ya, mau mendengarkan telinganya, maksudnya mau memasangkan telinganya kepada pesan Tuhan gitu ya, mau mencari Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka Allah juga berkenan untuk ditemui. Sebaliknya, jika umat Allah meninggalkan Tuhan gitu ya, maksudnya mau berbalik kepada Tuhan yang benar, maka Allah pun akan membiarkan umatnya untuk menentukan nasibnya sendiri. Oke, jadi dari pemahaman konteks dan teks tadi, apa sih yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan hari ini? Pertama, yaitu tentang beribadah yang benar kepada Allah. Itu bermula dari sikap hati dan jiwa yang tulus, terbuka dan rendah hati. Karena ibadah itu bukan sekedar menjalankan ritual tertentu, bukan hanya sekedar menjalankan bukan hanya sekedar rutinitas, bukan hanya sekedar ya ada ritual-ritual kayak apa sih, kayak upacara-upacara tertentu, bukan kayak upacara-upacara gitu ya, bukan. Namun ketika kita beribadah itu benar-benar kayak apa ya, kita bertemu dengan Tuhan, kita menyapa Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan kita mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Begitu teman-teman. Nah, mungkin kita berpikir gitu ya, wah saya sudah memberikan ini, sudah memberikan persembahan, perpuluhan, melakukan pelayanan ini, pelayanan itu. Enggak, itu tidak salah, itu bagus teman-teman, itu tidak salah sekali lagi ya. Namun sebenarnya Allah itu tidak berkenan kepada banyaknya korban yang dipersembahkan. Sekali lagi, Allah tidak berkenan kepada banyaknya korban yang dipersembahkan, namun Allah lebih melihat kepada hati kita yang tulus ketika kita mengikuti ibadah. Hati kita yang tulus, pikiran kita yang terfokus pada Tuhan. Itu yang Tuhan ingin lihat teman-teman. Nah, yang kedua, beribadah kepada Allah itu artinya kita juga mengikat perjanjian kepada Tuhan. Mengikat perjanjian apa gitu ya? Maksudnya begini, ketika umat Allah berkomitmen untuk mengikuti setiap perintah Allah gitu ya, maka Allah pun juga akan berkomitmen untuk menyertai kita, melindungi kita, dan memberkati umatnya, begitu. Nah, tentunya juga ketika kita beribadah harus dengan tulus dong gitu ya. Maksudnya dengan hati yang memang ya aku datang ke gereja untuk Tuhan, aku beribadah untuk ketemu Tuhan gitu ya. Maksudnya bukan berarti ketemu langsung terus kita nggak ada gitu ya, meninggalkan dunia, bukan ya teman-teman ya. Tapi maksudnya itu kita untuk apa istilahnya, bertemu Tuhan dalam dimensi yang lain. Maksudnya gimana ya? Maksudnya adalah kita benar-benar fokus sama Tuhan gitu ya, maksudnya teman-teman ya. Nah, yang ketiga, apa yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan hari ini gitu ya? Tentunya tidak mudah untuk menjaga komitmen, menjaga relasi kita yang baik dengan Tuhan itu tidak mudah. Sama seperti perjalanan bangsa Israel ya, kita tahu ya, misalnya kayak naik turun gitu istilahnya.
berhasil gagal gitu. Grafiknya cantik sekali gitu mungkin ya. Nah, mereka saja susah padahal Tuhan langsung membimbing mereka, istilahnya memimpin mereka, apalagi kita gitu ya istilahnya. Maksudnya kita anak sedikit berbeda. Namun bukan berarti kita tidak bisa menjaga komitmen kita, tidak bisa menjaga kekudusan hidup. Kita tetap harus menjaga komitmen kita, kesetiaan kita kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita menjaga kesetiaan kita, komitmen kita kepada Allah, maka janji perlindungan dan pemeliharaan Allah itu juga selalu ada buat kita. Dan Tuhan tidak akan pernah istilahnya memberikan kita ujian melampaui kemampuan kita, selama kita bersandar kepadanya, selama kita mencari Dia, dan selama kita menemuinya. Itu yang kita dapatkan teman-teman. Jadi saya ulangi, yang pertama, beribadah yang benar kepada Allah itu bermula dari sikap hati dan jiwa yang tulus. Yang kedua, beribadah kepada Allah artinya kita mengikat perjanjian dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus selalu menjaga komitmen. Nah, bagaimana dengan aplikasinya untuk saat ini? Gitu ya. Tadi kita sudah belajar bahwa Raja Asa itu sudah melakukan tindakan yang benar di mata Allah. Dia tidak mengikuti kakeknya atau ayahnya yang melakukan kesesatan, namun dia melakukan pembaharuan. Bayangkan dari segi pribadinya, keluarganya, bahkan rakyatnya gitu ya. Nah, di sini Raja Asa melakukan tindakan yang benar, bukan hanya sekedar berpikir, bukan hanya itu ya, bukan hanya dari kata-kata, tapi ia juga melakukan banyak perbuatan yang mengubah praktik kehidupan peribadahan. Itu istilahnya ya. Nah, bagaimana dengan teman-teman untuk saat ini? Mungkin teman-teman berpikir, aduh Kak, itu Raja Asa kami apalah gitu ya, cuma butiran debu, cuma remahan apa gitu ya. Enggak gitu teman-teman ya. Kita bisa melakukan pembaharuan dari hal yang sederhana. Apa itu? Yang pertama, sudahkah teman-teman rajin belajar? Mau musim UTS nih, ayo udah belajar bener-bener belum? Atau karena mau UTS aja Kak aku belajar, coba nggak ada UTS aku nggak belajar. Nah gitu juga kali ya. Apakah sudah mengikuti semua aturan di sekolah? Kak, aku sekolah online Kak. Ya tetap aja ada aturannya ya, meskipun sekolah online. Misalkan duduk dengan benar, buka kamera, ditanya tuh jawab, aktif, berpartisipasi gitu ya. Bukan hanya sekedar jadi duduk diam kayak dengerin seminar. Enggak gitu ya teman-teman ya. Jadi meskipun sekolah online tetap harus aktif teman-teman, karena guru pasti menilai gitu ya. Nah kemudian bagaimana dengan aturan di jalan raya? Udah pakai helm belum? Udah bawa SIM STNK belum? Itu buat teman-teman yang SMA ya, yang sudah bisa mengendarai sepeda motor. Lah buat yang belum ya kalau bisa jangan dulu deh gitu ya. Belajar motor itu boleh, tapi kalau bisa jangan bawa jauh-jauh deh gitu ya. Boleh bawa jauh-jauh tapi asalkan punya SIM. STNK juga dibawa. Nah kemudian, apakah teman-teman sudah menjalani hidup kudus? Gitu ya. Hanya teman-teman yang tahu di keseharian kita masing-masing gitu ya. Sudahkah kita hidup jujur dan takut akan Tuhan? Ingat Tuhan yang lihat loh. Nah Kak, bagaimana jika sekitar kita tidak mendukung Kak? Tidak mendukung kami dalam melakukan yang hal-hal yang Kakak katakan tadi. Mari kita belajar dari Raja Asa. Kalau kita jadi Raja Asa, kita bayangkan juga sulit loh buat meskipun dia adalah raja tapi melakukan pembaharuan. Di sini kan kita hanya melihat kelancaran daripada Raja Asa melakukan pembaharuan, tapi kita nggak tahu rintangan, hambatan, tantangan apa yang dihadapi oleh Raja Asa. Bisa aja mungkin tantangan dari ayahnya, kakeknya nggak setuju, atau mungkin ada para pengikutnya, istilahnya para bawahan-bawahannya gitu ya, yang tidak setuju itu pasti ada. Bahkan mungkin yang mencegah supaya Raja Asa melakukan pembaharuan itu pasti ada, cuma tidak diceritakan secara detail. Di sini hanya difokuskan tentang pembaharuan yang Raja Asa lakukan, tapi tidak diceritakan tentang tantangan dan hambatan. Tapi nggak mungkin tidak ada ya. Raja Asa juga merupakan raja yang biasa gitu ya. Nah Raja Asa tentunya dengan tekad yang bulat dong, dengan niat yang sungguh-sungguh, makanya bisa. Kalau nggak bisa. Nah kita juga bisa menjadi yang berbeda ya teman-teman ya. Nah, kenapa kita harus, apa hubungannya Kak dengan yang pembaharuan, terus kemudian dengan ibadah, apa hubungannya dengan rajin belajar dan mengikuti aturan ini, aturan itu gitu ya.
Terakhir mari kita buka dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Kakak bacakan buat kalian. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi persembahan yang hidup itu adalah apa? Hati, pikiran yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Begitu juga dengan perilaku kita, teman-teman. Nah, maka mulai hari ini mari kita beribadah dengan benar. Beribadah dengan benar itu bukan hanya sekedar mengikuti liturgi, bukan hanya duduk diam gitu ya, tapi lebih kepada hati dan pikiran kita. Dan tentunya kita harus mencari Tuhan ya teman-teman, karena di tengah tantangan yang seperti ini, tambah sulit, banyak sekali kebisingan-kebisingan ya, bukan hanya polusi suara akibat kendaraan bermotor, tapi juga banyak sekali bacaan-bacaan, artikel-artikel, tayangan-tayangan media sosial yang bisa saja memberikan negatif kepada kita. Nah, kalau kita tidak berfokus pada Tuhan, maka dijamin kita nggak akan bisa tidur nyenyak, kita kepikiran ini, kepikiran itu, pusing ini, pusing itu. Jadi marilah kita mencari Tuhan, kita mengutamakan Tuhan. Karena hanya dengan duduk diam di hadapan Tuhan, kita akan mendapatkan kesegaran, ketenangan, dan ketentraman hati dan jiwa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan Tuhan. Dan kami mau berkomitmen Tuhan, mulai hari ini kami akan beribadah dengan sungguh-sungguh mencari Engkau ya Tuhan. Kami akan duduk diam ya Tuhan, memfokuskan, memusatkan hati dan kepikiran kami Tuhan hanya kepadamu. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan, dan biarlah hidup kami bisa lebih baik lagi hari demi hari, waktu demi waktu. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Adik-adik yang terkasih, sebagai respons atas firman Tuhan yang telah diberitakan bagi kita minggu ini, mari sama-sama kita bernyanyi dari Gita Bakti 68, bait yang pertama dan yang kedua. Haruslah Yesus sepenuhnya. Syafaat, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, gereja dan pelayanan, juga untuk PLKPT. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa itu untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah supaya bisa menemukan solusi Tuhan dalam menghadapi goncangan ekonomi Tuhan. Mengingat kondisi Indonesia yang baru dalam proses awal pemulihan dari pandemi, namun sekarang harus menghadapi dampak daripada perang antara Ukraina dan Rusia ya Tuhan. Kau yang berikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan instansi terkait ya Tuhan, supaya bisa mengendalikan harga pangan Tuhan menjelang Ramadan dan hari raya Tuhan. Biarlah supaya harga pangan tetap terkendali sehingga tidak memicu gejolak masyarakat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk beberapa bulan ini di mana ada kelangkaan minyak goreng ya Tuhan. Biarlah Kau yang boleh memberikan solusi, Kau yang boleh memimpin, berikan hikmat Tuhan kepada pemerintah ya Tuhan, supaya bisa mengatasi Tuhan, dan pemerintah mau proaktif Tuhan dalam menghadapi masalah ini.
Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja dan pelayanan. Kami berdoa untuk setiap pendeta, majelis yang ada, Kau boleh berkati dan sertai ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pelkat PT Tuhan, untuk pertumbuhan iman adik-adik PT, dan berikan hikmat juga kepada para pelayan dan juga pengurus Tuhan dalam memberitakan firman dan juga dalam mengadakan kegiatan-kegiatan. Biarlah kegiatan yang ada bukan hanya sekedar rutinitas, namun sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan terlebih lagi untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua kami serahkan hanya di dalam nama-Mu saja. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik kasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita membaca firman Tuhan untuk persembahan kita, Kak ingin mengumumkan bahwa untuk setiap persembahan yang akan adik-adik berikan, adik-adik masukkan persembahan tersebut ke dalam amplop. Dan setelah dalam amplop, adik-adik titip ke orang tuanya masing-masing. Nanti orang tua yang akan membawa persembahan itu masuk ke kantong-kantong persembahan pada setiap ibadah di hari minggunya. Jadi kira-kira begitu ya adik-adik ya. Sekarang sebelum kita memberikan firman Tuhan, mari kita mendengarkan nats firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat 10 yang berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Adik-adik, sebagai nyanyian persembahan, mari kita sama-sama menyanyi dari Gita Bakti 79, bait yang pertama dan yang ketiga, beri padanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa bagi persembahan yang telah kita berikan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pemilik kehidupan kami, terima kasih Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, kami yakin Tuhan semua ini berasal daripada Tuhan. Tapi Tuhan, kami rindu Tuhan untuk memberikan berkat yang ada bagi kami, untuk digunakan bagi pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah gereja kami. Tuhan, mari berkati kami semua, berkati kedua orang tua kami, berkati Tuhan Yesus kehidupan kami masing-masing di tengah keluarga kami. Dan terlebih daripada itu Tuhan, tolong kami Tuhan sebagai anak muda-mu di Kristen Tuhan, untuk memberikan persembahan yang hidup Tuhan dalam hidup kami, yaitu tubuh jiwa kami, untuk kami persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pakai kami Tuhan di masa muda kami, untuk boleh menyinarkan kasih Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap orang yang akan mengelola persembahan kami ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, beri hikmat-Mu bagi mereka, sehingga pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan boleh nyata adanya melalui apa yang kami berikan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Adik-adik, kita akan mendengarkan warta teruna untuk minggu ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Tessa yang minggu ini telah menjadi pelayan firman, memberitakan firman bagi kita sekalian. Terima kasih Kak Tessa atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, terima kasih buat Kak Nathan yang senantiasa terus menjadi pemain musik bagi kami di tiap ibadah minggunya. Terima kasih Kak Nathan, Tuhan Yesus memberkati Kak Nathan dan talenta yang ada. Dan yang ketiga, diinformasikan bahwa ibadah kita minggu depan masih kita laksanakan secara online melalui YouTube. Jangan lupa adik-adik hadir dalam ibadah, dan ingatkan juga ajak-ajak teman-teman yang lain semuanya untuk beribadah ya. Kemudian untuk yang berulang tahun sepanjang minggu ini, kami kakak pengurus dan kakak layan mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya sukacita, berkat, serta kesejahteraan Tuhan Yesus anugerahkan selalu bagi kita semua di usia yang baru ini. Dan yang terakhir, kami mau sampaikan, tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna minggu depan. Bye. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah minggu kita pada hari ini. Mari sama-sama semua berdiri. Sebagai nyanyian pengutusan, kita menyanyi dari PKJ 274, bait yang pertama dan yang kedua, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Oke, mari teman-teman, kita akan tutup ibadah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau boleh sertai ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi penerus-penerus Raja Asa ya Tuhan. Biarlah kami bisa melakukan pembaharuan dari diri kami masing-masing sehingga bisa membawakan dampak kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Berikan kami kemampuan, berikan kami keberanian, dan berikan kami hikmat Tuhan. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami serahkan hanya di dalam nama-Mu saja. Amin. Adik-adik, ibadah minggu kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna minggu depan. Bye. God bless you.